Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yahya dapat dikatakan sebagai anak yang ditunggu-tunggu. Nabi Zakaria, sang ayah, amat menginginkan buah hati. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa letih, walaupun ia tahu bahwa memiliki anak sepertinya adalah hal yang mustahil karena istrinya yang mandul. Namun Nabi Zakaria teguh hati untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua hal dapat terjadi jika Allah sudah berkehendak. Kegigihannya berdoa yang membuahkan hasil ini pun diabadikan di dalam Al-Quran, yakni dalam surat Maryam ayat 7-11, di mana malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa akan hadir seorang anak laki-laki bernama Yahya. Ya, nama Yahya diberikan langsung oleh Allah. Nama Yahya sendiri memiliki makna menghidupkan atau yang hidup. Bahkan kenabiannya juga sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 39. Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Saat mendapat kabar gembira tersebut, Nabi Zakaria sampai-sampai tidak langsung percaya begitu saja, hingga beliau meminta pertanda dari Allah. Hingga akhirnya sang istri hamil. Nabi Zakaria senang bukan main dan tidak berhenti memuji Allah yang telah memberikannya seorang anak untuk melanjutkan misi dakwahnya. Diriwayatkan momen kelahiran Nabi Yahya berdekatan dengan kelahiran Nabi Isa. Sedari kecil Nabi Yahya gemar belajar. Jika teman sebayanya lebih senang bermain, Nabi Yahya justru lebih senang membaca buku dan bertafakur. Nabi Yahya pun sangat taat beribadah dan melakukan semua perintah Allah. Dijelaskan Nabi Yahya mempelajari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh dan dimaknai secara mendalam, baik itu perihal syariat maupun etika sebagai seorang hamba. Nabi Yahya merupakan seseorang dengan hati yang bersih serta sangat berbakti kepada orang tuanya. Kisah kesalehan Nabi Yahya sedari kecil dan sudah gemar belajar tentang agama serta fenomena alam lainnya ini tertuang dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12-15. Allah berfirman, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Kami anugerahkan juga kepadanya rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dia pun adalah seorang yang bertakwa. Dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka." Nabi Yahya juga dikenal dekat dan sayang dengan para hewan, bahkan hewan buas sekalipun. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ada teman sebaya Nabi Yahya yang sedang melempari unta dengan batu. Melihat hal itu, Nabi Yahya pun menegurnya, "Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang, apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita," kata Nabi Yahya. Dikarenakan selalu memberikan kasih sayang penuh kepada para hewan, Nabi Yahya pun dihormati serta disegani oleh para hewan. Riwayat lain menceritakan Nabi Yahya tengah beribadah kepada Allah. Saking khusyuknya Nabi Yahya menangis saat beribadah. Para hewan yang menyaksikan kejadian tersebut pun terdiam dan memilih untuk menjauh dari Nabi Yahya karena tidak ingin mengganggu utusan Allah tersebut. Ada pula riwayat lainnya di mana Nabi Yahya rela tidak makan malam karena memberikan makanannya kepada hewan-hewan.
Beliau kemudian hanya makan daun-daun dari pohon. Ini menjadi bukti bahwa Nabi Yahya sangat menyayangi semua makhluk hidup. Ketika Nabi Yahya melawan Raja Herodus dan wafatnya Nabiullah, Nabi Yahya bersama ayahnya Nabi Zakaria berdakwah di bumi Palestina yang saat itu dikuasai oleh seorang raja zalim bernama Herodus. Pada suatu hari, sebuah kabar mengatakan bahwa sang raja ingin menikahi golongan dari keluarganya sendiri. Sebagian riwayat menyebutkan Raja Herodus ingin menikahi anaknya sendiri. Namun riwayat lain mengatakan bahwa ia mau menikahi saudaranya sendiri. Hal ini pun ditentang oleh pemuka agama kerajaan karena bertentangan dengan ajaran Taurat. Namun hal itu tidak dihiraukan Raja Herodus. Dia tetap ingin menikahi dari kalangan keluarganya sendiri. Kabar ini pun sampai kepada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dua Nabi Allah tersebut mendatangi Raja Herodus dan berdakwah soal larangan pernikahan sedara. Raja Herodus murka dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Terlebih ketika calon istrinya menangis dan merasa dipermalukan oleh dua Nabi Allah tersebut. Raja Herodus segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yahya tertangkap para pasukan Raja Herodus dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Itulah kisah Nabi Yahya di akhir hayatnya. Sementara itu Nabi Zakaria sempat melarikan diri ke sebuah kebun dan bersembunyi di dalam pohon. Namun iblis melihat hal tersebut dan dikeluarkannya sedikit baju Nabi Zakaria dari dalam pohon untuk memberi tanda bagi pasukan Raja Herodus. Saat melihat baju Nabi Zakaria, pasukan Raja Herodus segera menggergaji pohon tersebut dan pohon itu mengeluarkan cairan berwarna merah yang diyakini sebagai darah Nabi Zakaria. Tetapi riwayat lain menyebutkan bahwa Allah melindungi Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria wafat dalam keadaan wajar, tidak terbunuh. Wallahu a'lam.